Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Alhamdulillah di pagi hari ini Ahad 16 November 2025 Hikmah Bedah Hikmah Channel akan melakukan silaturahmi tanya jawab dengan Ibu Julhaidah. Kebetulan Ibu Julhaidah ini adalah pemeran utama usaha UMKM ya Bu ya. Ya. Luar biasa. Pemirsa bisa melihat dari gambaran produk-produk yang sudah dihasilkan oleh Ibu Julhaidah ya. Ini lokasinya di Johor ya Bu ya? Iya, benar sekali Pak Ustaz. Tom House ya Bu ya? Iya. Tom House di Sumatera Utara. Baik Ibu, terima kasih nih Bu sudah meluangkan waktunya di acara podcast Bedah Hikmah ini. Mudah-mudahan pemirsa channel kami bisa mengambil hikmah nih Bu atas wawancara yang kami sampaikan kepada Ibu. Bu Julhaidah, assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam Bang Willy. Terima kasih Bu ya sudah meluangkan waktunya untuk kegiatan podcast pada pagi hari ini. Saya mau tanya nih Bu, kegiatan ini dimulainya kapan Bu? Ini kegiatan saya dimulai ketika kita masa COVID ya, tahun 2020 sekitar tahun itu. Nah, mana pada masa itu kan kita semua serba sulit. Nggak bisa kemana-mana, usaha juga macet, saya juga terpaksa berhenti dari pekerjaan saya. Sangat susah lah waktu itu, uang sekolah juga nunggak. Nah, mana-mana juga nunggak kan, jadi mentok gitu. Jadi apalah usaha, pada saat itu saya berpikir apalah usaha ya Allah gitu, yang bisa menghasilkan uang, tapi modalnya dengan modal yang minim. Karena kan sama sekali nggak punya modal waktu itu, apalah gitu. Jadi saya kepikirannya itu waktu melihat tempat sampah juga kan. Nah, apalah ini mau diolah. Awal mulanya itu hanya mengolah barang-barang bekas seperti botol bekas, gelas bekas yang udah retak pecah itu kan. Jadi saya lilit-lilit, saya hias-hias, saya posting, ternyata ada yang nawar. Nah, kalau untuk kulit jagungnya ini sendiri, ketika saya sedang berkunjung ke rumah family saya, nah salah satu family saya ini rumahnya lumayan bagus, Pak Billy kan memilikan. Jadi saya duduk di ruang tamunya, saya lihat ada bunga di mejanya. Jadi bunga ini kok unik ya gitu. Apa ini? Saya pegang-pegang, saya pikir kertas awal mulanya. Jadi saya bilang sama family saya, Bunda ini kulit jagung ya? Iya katanya. Loh, kulit jagung kok bisa ada di sini gitu, kok bisa jadi sesuatu yang unik, mewah. Ruang tamu family saya lumayan bagus gitu kan. Jadi sedang kulit jagung ini aja kok bisa ada di meja ruang tamu. Berarti kan ini mempunyai nilai yang tinggi, estetik gitu kita bilang. Kalau cuma buat seperti ini saya juga bisa, saya bilang, karena background saya juga dulu adalah seorang guru. Nah, jadi udah biasa juga bikin-bikin kerajinan tangan untuk anak-anak murid saya ngajari kerajinan tangan juga untuk anak-anak kan. Jadi saya pulang ke rumah, saya mulai berpikir, saya buka YouTube. Nah, gimana sih sebenarnya cara ngolah kulit jagung ini sehingga bisa tahan lama, terus dibentuknya juga cantik, menarik gitu. Jadi setiap malam saya lihat YouTube, saya belajar, saya praktekkan, saya buat. Yang waktu pertama kali itu modalnya cuma gunting sama benang. Gunting sama benang? Iya. Terus bahan kulit jagungnya dari mana? Kulit jagungnya saya ambil di Kede Aceh itu Pak, di dekat rumah. Saya kutip dari tong sampahnya. Saya di rumah dibersihkan, direbus sesuai petunjuk YouTube itulah. Gitu. Berarti pada saat ngambil barang bekas saya atau bahan bakunya ya itu berupa kulit jagung,
Ibu kena biaya enggak? Nggak ada. Enggak ada. Malah yang punya kedai bilang udah ibu ambil aja semuanya. Oh gitu. Jadi nggak ada minta bayaran juga nggak ada. Karena kan memang sampah. Iya, Nah, iya. yang iya. memang harus dibuang. Nah, mereka malah berterima kasih saya ambil kulit jagungnya kan mengurangi sampahnya. Itu sudah berapa lama Bu untuk pengambilan kulit jagung di kedai Aceh itu? Sampai sekarang Sampai sekarang masih. dari Ya. 2020 dong berarti ya? Iya, sampai sekarang jadi udah langganan. Sudah langganan. Tapi Iya. sekarang Ibu kasih ini dong take and give-nya ya ke Iya, Dan mereka nggak mau malah Oh, nggak mau, gitu, nggak tetap mau. nggak mau. Jadi take and give-nya saya kasihlah hasil bunga saya kasih ke mereka. Mereka gitu. seneng, kok bisa ya gitu. Gitu. Dan sekarang juga udah pakai ini kan, udah pakai anggota. Baik Bu Juhaida, ini kan berarti pemanfaatan kulit jagung bekas nih pemirsa ya. Ini kami hadir nih Bu, makanya bedah sesuatu ini akan menjadi manfaat atau hikmah buat para pemerhati channel Bedah Hikmah. Oke Bu, pertanyaan berikutnya Bu. Ini bisanya berwarna ini gimana caranya Bu? Kan ada kuning, ada biru ya, ada orange, ada hijau juga, gimana? Iya. Nah, sekali lagi ya saya bilang di awal-awal itu saya nggak punya modal. Nah, jadi gimana lah ini cara mewarnainya waktu itu? Karena ada tetangga saya yang baik hati. Bu, ibu mau pewarna, dia bilang ini sisa pewarna kue lebaran. Oh gitu. Terus? Nah, iya saya bilang saya ambil, saya coba. Nah, caranya itu direbus. Ya direbus, sesudah dia menggelega airnya, masukkan kulit jagungnya, masukkan pewarnanya, aduk-aduk sebentar. Nah, itu dikasih garam, pengawetnya itu garam. Hanya garam saja. Garam 1 sendok untuk dua gayung air, itu bisalah untuk 1 kuali. Nah, itu pewarnanya kalau yang botolan setengah botol aja, atau enggak sampai lah sepertiganya ya, 3 botol. Kalau dia pewarna kain 1 bungkus aja. Nah, itu ditabur, diaduk-aduk, palingan antara 5 sampai 10 menit aja diaduk-aduk, tergantung selera lah. Kalau semakin lama kita merebusnya, maka warnanya akan semakin pekat. Nah, kita dinginkan. Nah, setelah dingin ya udah kita jemur satu-satu, jadi nggak ditumpuk-tumpuk. Nah, satu-satu jemurnya juga usahakan di bawah ada apa ya? Ada atapnya. Jangan langsung di bawah matahari, karena kalau langsung di bawah matahari pernah saya lakukan karena mau cepat. Udahlah langsung di bawah matahari gitu, karena warnanya tidak seindah dan secantik kalau kita menjemurnya di bawah teras, di bawah pohon-pohon gitu. Pokoknya yang teduh-teduh lah. Jadi jangan langsung kena sinar matahari. Jadi warnanya bagus, gitu gitu. ya. Putihnya juga cantik. Jadi diulangi lagi, kita rebus air dulu ya Bu. Iya, mendidih. Sampai mendidih, kemudian masukkan kulit jagung yang sudah dibersihkan. Kemudian baru masukkan pewarna ya. Masukkan garam. Berarti pewarnanya satu warna dulu, misalnya biru atau campuran, ya kan? Kalau biru semua. Oke. Anda jadi pelangi. Betul. Jadi direbus dulu, masukkan kulit jagung, pewarna, kemudian ditambah garam. Iya, untuk Itu pengawetnya berapa warna? Berapa lama tuh Bu? Pada saat dimasukkan sebentar aja. Langsung meresap itu warnanya karena airnya sudah mendidih. Tapi kalau kita campur semua bahan di satu saat, misalnya taruh kuali, taruh air, taruh kulit jagung, taruh pewarna, taruh garam, itu agak lama prosesnya. Tapi kalau setelah air mendidih, baru masukkan kulit jagung, kan dia jadi lembut tuh. Setelah lembut, masukkan pewarna, masukkan garam, sebentar aja. Paling diaduk-aduk sebentar, udah warnanya udah menyatu. Baik, Bu Juhaida, ini kegiatan yang luar biasa ya Bu ya, menghasilkan ekonomi keluarga ya Bu ya. Inilah maka kami hadir membedah sesuatu untuk menghasilkan ekonomi untuk kepentingan keluarga Ibu ya Bu ya. Tentunya bisa meningkatkan kesejahteraan ya Bu ya. Sangat Pak. Sangat. Ini minta bocoran nih Bu. Kalau misalnya dalam 1 bulan Ibu kira-kira pemasukannya berapa dari kegiatan kerajinan ini? Awal mulanya ya kan Pak, pertama kali itu mulai dari 10.000. 10.000 1 batang.
1 batang. Iya, sekarang 1 batang atau begini? 1 batang saja ini 1 batang. 10.000. Oh begitu. Iya, nah sekarang karena sudah berkembanglah ide saya. Awal mulanya hanya dijual per batang aja. Nah, jadi saya buka lagi di YouTube itu tentang cara merangkai bunga, cara buat buket. Nah, kalau sudah dirangkai seperti itu saya selipkan ada jasanya antara 100 sampai 200 ribu. Jasanya saja. Belum harga bunganya. Iya, iya. Karena prosesnya juga panjang kan Pak buatnya ini. Iya, padahal jasa sebentar aja ya Bu ya. Sebentar aja. Cuma lumayan juga, Lumayan 100 sampai juga. 200 ribu. Iya, jasanya Oke, Bu, saja. Lain bunga. perdana itu Ibu hanya menghasilkan 10.000 ya, Iya, 1 bener. batang Iya, bunga ya Bu. Iya, benar. Nah sekarang dengan komposisi sudah jadi seperti ini, bersihnya aja dalam 1 bulan nih Bu. Kira-kira yang berapa pasti di pendapatan Bu? atas 5 juta. Luar biasa ya, hampir UMR ya Bu ya. Ya, apalagi sekarang sudah menjadi pelatih kan Pak. Trainer berarti Sudah ya. trainer, saya sudah BNSP, sudah bersertifikasi nasional. Luar biasa. Mm-mm. Baik pemirsa, Bedah Hikmah barangkali nanti ada yang ingin membutuhkan ilmu dari Ibu nih ya. Kira-kira nomor handphone Ibu berapa Bu? Silahkan hubungi saya di nomor WA 0813 9779 6565. Diulangi lagi Bu nomor HP-nya. 0813 9779 6565. Baik, terima kasih Bu. Ini sebuah inspirasi buat ibu-ibu nih yang terkadang ibu-ibu juga apa ya ketika suaminya kerja, Iya, kemudian setelah mengantar anak sekolah, benar. ini kan terkadang ibu-ibu tuh apa ya bete ya, Iya. nggak ada kegiatan tuh suntuk. Nah ini pemerhati silakan barangkali mau tanya-tanya ke Ibu Julhaida bisa langsung menghubungi ya. Silakan. Iya. Terus begini Bu, pemasarannya nih Bu, ketika Ibu sudah go public ya, ini pemasarannya gimana? Di mana saja nih Bu? Yang Ibu... Awal mulanya hanya status WA ya. Tapi sekarang sudah ke FB, ke IG, ke komunitas-komunitas juga. Kalau di FB apa Bu? Nama Di ininya? FB, Crafter Aida Flower atau Aida Craft. Di IG-nya juga sama Aida Craft. Coba pemerhati silakan, tadi saya udah buka sih di Facebooknya. Ternyata memang luar biasa, sudah beberapa kontennya Bu Ibu sudah lakukan ya. Iya. Sudah famous lah, sudah terkenal untuk Ibu Julhaida ini. Kok bisa namanya Aida itu dari mana Bu katanya? Akhir nama saya saja. Oh gitu, Julhaida Aida, panggilannya kan Aida, Kak Ai gitulah rata-rata teman-teman manggilnya Kak Ai. Jadi udahlah Aida Craft aja biar lebih gampang dan lebih mudah diingat. Ya, ketika Ibu sudah memasarkan kerajinan ini, media mana saja yang pernah mengundang Ibu nih Bu? Awal pertama sekali yang datangi saya itu Waspada, kemudian lanjut ke TV One, lanjut ke Dai TV. Dai TV sudah 3 kali malah. Luar biasa. Sampai Dai TV live di Jakarta juga udah. TVRI saya dipanggil ke studio dalam acara Sumut Kreatif kalau nggak salah saya itu ya. Dan banyak lagi wartawan-wartawan lainnya yang saya udah lupa apa saja namanya. Biasanya mahasiswa-mahasiswa juga kemari, anak SMA, terus dari bahkan anak SD sekarang sudah kemari belajar. Gitu ya. Sama Bu gurunya berarti ya. Iya, diantarkan sama mamanya juga. Yang private juga ada, anak SD private juga ada. Private. Iya. 1 minggu berapa kali? Jadi kata bundanya, anaknya ini tangannya nggak bisa diem, Gitu. jadi suka ngoyak-ngoyain buku. Jadi alangkah baiknya kan kalau sebenarnya anak ini kan apa ya, hiperaktif namanya. Kalau kita kasih kegiatan yang positif, dia malah bisa menghasilkan sesuatu yang positif juga kan. Jadi jangan dibiarkan anak-anaknya itu ngoyak-ngoyain buku.
atau ngancurin barang-barang yang lainnya. Nah, kasih dia kegiatan yang bermanfaat. Kalau yang anak SD kemarin itu saya kasih per paket. Nah, dia hari ini mau bikin apa gitu, satu paketnya berapa, jadi bahannya berapa, ya. Jadi nggak terfokus mesti setiap hari atau 2 kali seminggu, 3 kali seminggu, nggak. Kalau dia dalam 1 kali pertemuan sudah pinter, dia sudah bisa berkreasi sendiri kan di rumahnya. Jadi ibunya tinggal beli bahan aja di rumah, anaknya udah berkreasi sendiri. Tapi nggak saya lepas. Kalau misalnya ada kesulitan, boleh WA saya, boleh Iya. datang ke rumah juga. Oke, tadi disampaikan per paket ya Bu ya. Iya. Pasti pemerhati juga mau tanya berapa sih kira-kira per paketnya Bu? Itu tergantung apa yang mau dibuat ya. Paket yang paling murah itu mulai dari 50.000 aja. 50.000 itu berapa lama untuk mengikuti pelatihannya? 1 kali aja udah bisa. 1 kali Iya. 50.000. Orang buatnya mudah kok. Kalau misalnya 5 kali ya tinggal dikalikan aja. Kalikan Bu. aja. Mau yang mana? Misalnya mau buat bunga mawar atau yang lainnya gitu. Oke Bu, coba lihat ini Bu, yang buket Bu. Nah ini pemerhati ini luar biasa ini, buket dari semuanya kulit jagung ya Bu ya. Iya. Kulit jagung. Tuh ada bunganya. Kemudian ini ada kartu nama ibu ya. Iya. Segini berapa harganya Bu? Ini karena kan ini di bawahnya ini pot keramik. Jadi sekitar 150. 150.000. Kalau nggak pakai pot keramik 100.000 aja. Oh 100.000 ya, berarti ya standar ya. Iya. Kalau yang diumumkan ada besar juga sih. Ini kecil ya, bisa besar lagi ya Bu dari ini ya? Bisa. Bisa ya. Jadi pemerhati silakan, ini sedang musim-musimnya wisuda ya. Kalau yang mau butuh, mau pesan Hari silakan Guru, ke Ibu Aida ya. banyak yang pesan Hari Guru. Ya sebentar lagi Bu, mahasiswa akan wisuda nih Bu. Iya. Mudah-mudahan laku ya Bu. Bunganya beda, bukan bunga plastik biasa. Tapi Kalau- harga nggak inilah. Berarti nggak kalau mahal. pemasarannya di daerah Medan, Sumatera Utara sudah banyak ya Bu ya. Ya, alhamdulillah. Kampus mana aja yang pernah pesan Bu untuk buket? Kalau secara khusus kampusnya kemarin itu belum. Tapi kalau mahasiswanya ya udah rasanya hampir seluruh universitas ya udah pesan. Sebutkan coba Bu, kampus mana aja yang pernah mahasiswanya ke tempat Ibu ini? UMSU paling banyak USU sih. UISU yang paling banyak USU. Sumatera Utara ya. Kalau tadi Unsur negeri ya. USU negeri. UMSU sering juga mereka pesan. Baik Bu Joheda, terima kasih banyak ini sudah meluangkan waktunya. Mudah-mudahan dengan bedah hikmah ini pemerhati bisa memanfaatkan seefisien waktu untuk kegiatan yang bermanfaat ya Bu ya. Benar. Luangkan waktu untuk kegiatan bermanfaat. Luangkan waktu untuk membantu perekonomian keluarga. Benar. Meluangkan waktu untuk menghasilkan kesejahteraan keluarga ya Bu ya. Benar. Jadi tanpa mengenal lelah, Bu Joheda ini sudah berkreatif, sudah mempunyai legal juga ya Bu kegiatan ini ya. Tadi sebutkan Bu, ada apa saja sertifikatnya Bu? NIB ada, HAKI juga sudah ada, dan BNSP sudah ada. Luar biasa, jadi tidak kacang-kacang ya dia sudah luar biasa, sudah memenuhi persyaratan dari kegiatan UMKM. Untuk ekspor juga sebenarnya sudah ada Pak permintaan kemarin. Ekspor kemana Bu? Malaysia misalnya kan, Singapura. Tapi kendala saya adalah saya tidak bisa memenuhi keinginan mereka itu sampai banyak sekian ton misalnya. Jadi belum bisa memenuhi itu. Coba nanti saya bantu pemasaran di daerah Jakarta ya Bu ya. Iya. Untuk Jawa Barat. pameran Inakraf aja kemarin sudah ada tawaran ke sana, tapi ya sekali lagi saya belum mampu untuk membuat bunga sebanyak permintaan mereka. Oh iya. Iya. Kalau Ibu belum mampu, selama ini tenaga pembantuan Ibu berapa orang? Saya sebenarnya sudah ratusan orang yang saya latih. 100 orang, tapi yang di home industry Ibu nih Nah kalau sekarang berapa orang? itulah nggak sampai 10 orang yang memang benar-benar sudah bisa ya. Ada sekitar 10 orang lah yang apa ya, yang sudah saya latih, yang sudah benar-benar bisa membuat seperti ini.
Tapi kalau yang dilatih Bang Billy udah ratusan. Baik. Luar biasa nih Ibu nih. Jadi saya tertarik next time kalau ada waktu kita ngobrol-ngobrol kembali. Boleh ya, Bu. Bang Billy. Mudah-mudahan pemerhati bisa tertarik dengan channel kami. Jangan lupa subscribe, like, and comment ya Bu ya. Ya, benar. Kita berdoa semoga inspirasi dari Bu Zuhaida ini memberikan penularan kepada ibu-ibu yang lainnya Bu ya. Amin. Sekali lagi saya berdoa mudah-mudahan usaha Ibu lancar terus ya. Amin ya Allah. Banyak ordernya Amin. dan pantang menyerah Bu. Sekalian berbagi ilmu dalam mengelola kerajinan Iya, dari sedekah kulit jariah, jagung. kan? Sedekah jariah betul Bu ya. Ketika Ibu berbuat kebaikan walaupun sebutir jarah, pasti Allah kasih kemudahan ya, Bu. Bener Pak. Misalnya hari ini saya kasih apa misalnya ya pelatihan gratis contoh kan. Nah, beberapa waktu kemudian nanti ada panggilan Iya, melatih iya. di daerah mana, ada orderan lumayan banyak. Itu udah saya rasakan. Alhamdulillah ya Bu ya. Mudah-mudahan dengan podcast pada pagi hari ini ada sedikit harapan ya Bu ya untuk terus berkembang. Amin. Karya Ibu bisa lebih terkenal lagi ya Bu ya. Amin ya Rabbal Alamin. Dari saya mohon maaf dan terima kasih Bu Zuhaida. Mudah-mudahan Allah selalu meridhoinya. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.